Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah ma'a syarhiha li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sudah sampai di bait yang ke-36 tentang tawafur syurut dan intifa'ul mawani. Terpenuhi syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang dalam sebuah hukum. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wala yatimul hukmu hatta tajtama' kullu syuruti wal mawani. Wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani kullu syuruti wal mawani tartafi. Baik, kata beliau rahimahullah, bait syair nomor 36, dan tidak akan sempurna hukum sampai terkumpul kullu syurut, seluruh syarat. Ya, kul, ya, semua, bukan sebagian. Kul, semua syarat. Ini satu. Jadi namanya tawafur syurut. Terpenuhi syarat. Misalnya syaratnya 10, ya terpenuhi semua 10-10-nya. Paham ini? Wal mawani' tartafi, dan mawani' penghalang-penghalang seluruhnya terangkat, hilang. Baru sempurna hukum tersebut. Siapa dan ini subhanallah, kaidah yang sangat agung. Ini sangat bermanfaat ya dalam menghukumi ya perkara-perkara. Lihat syaratnya, lihat mawani'nya. Ya. Siapa ini dalam banyak perkara. Ya, banyak perkara. Baik, baca. Qala Syekh, hadza aslun kabirun wa qa'idatun 'azimatun yasulu biha liman haqqaqaha naf'un 'azimun wa yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nususil mutlaqati allati talama kathura fi mal-ittirab wal istibahu. Apa makna? Ini jelas ya. Ini adalah pokok yang sangat besar, kaidah yang sangat agung, yang dengannya ya terwujud ya bagi orang yang mentahqiq kaidah ini, terwujud untuknya naf'un 'azim, manfaat yang sangat besar. Wa yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nususil mutlaqah. Ya, terbuka baginya sebuah pintu dari pintu-pintu pemahaman terhadap nas-nas yang mutlaqah. Ya. Yang mana banyak padanya biasa al-ittirab wal ishtibah. Ya, kegoncangan dan kesamaran. Ya, kapan dia pahami kaidah ini akan jelas ya. Akan terpahami dengan baik perkara-perkara tersebut. Terus Wa makna hadzal asli anna al-ahkama la tatimmu wa la yatarattabu 'alaiha muqtadaha wal hukmu mu'allaqun biha hatta tatimmu syurutuha wa tantafiya mawani'uha. Sini ya. Jadi artinya makna dari pokok ini, kaidah ini, bahwasanya al-ahkam ya hukum-hukum itu tidak akan sempurna ya, dan konsekuensinya tidak akan terwujud. Ya, hukum yang diikat dengannya tidak akan terjadi sampai sempurna syarat-syarat, terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Wa tantafiya mawani'uha, dan penghalang-penghalangnya hilang. Ya. Biar syaratnya terpenuhi ada mawani'nya, tidak bisa. Ya. Atau memang syaratnya tidak terpenuhi, kurang 1, kurang 2, ya tidak bisa. Ya, paham ini? Jadi harus ini intifa'ul mawani' dan tawafur syurut. Ya, bisa paham ini? Baru sempurna hukum. Ya, terwujud hukum tersebut. Lanjut. Amma idza alimati syurutu aw wajadati syurutu udimat. Amma idza udimati syurutu aw wujidati syurut lakin qama mani'un lam yatim lakin qama mani'un, ini jawabannya. Jawaban dari idza lam yatimmal hukmu. Itu jawabannya, jawabannya idza. Jadi yang pertama, amma idza udimatus syurut. Adapun kalau syaratnya tidak ada, atau satu dari syarat itu hilang. Ini keadaan yang pertama. Atau keadaan yang kedua, wujidatus syurutu walakin qama mani'un. Itu yang kedua. Atau syaratnya ada semua, tapi qama mani'un. Ada mani yang berdiri, maksudnya ada yang menghalangi. Ya, ada mani penghalang yang berdiri. Ya, maka apa yang terjadi? Lam yatimmal hukmu. Tidak akan sempurna hukum tersebut. Walam yatarattab alaihi muqtadah.
dan keharusannya itu juga tidak akan terwujud. Ya, bukan sekadar tidak sempurna hukumnya, tapi keharusannya, konsekuensinya tidak akan ada. Kenapa? Tidak terpenuhi syaratnya. Atau terpenuhi syaratnya tapi ada mani. Terus لعدم وجود الشروط أو لوجود الموانع فافهم هذا الموضع. baik. Itu karena tidak adanya syarat atau adanya mani. Ya, syarat ini tidak harus hilang semua. Hilang satu, hilang dua sudah berbahaya. Paham ini? Apalagi hilang semua. Atau misalnya terpenuhi syaratnya tapi ada mani yang menghalangi, maka juga sama. Terus ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل بها اللبيب على ما وراءه. baik. Nanya, mari kita ini lamul amr wal numassil numassil masala yumassilu. Ya, fi'il mudhari. Di sini majzum dengan lamul amr. Mari kita berikan contoh ini. Makna lamul amrnya mari. Ya, suruh kita ayo. Ini. Mari kita berikan contoh untuk pokok ini dengan contoh yang dengannya al-labib, orang yang cerdas, bisa beristidlal dengannya untuk yang di belakangnya. Ya, maksudnya dengan contoh-contoh ini dia bisa pakai untuk perkara-perkara yang lainnya. Ayo, silakan. فنقول إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. Jadi contohkan dengan tauhid. Dan sungguhnya tauhid itu muthmirun, itu akan membuahkan likulli khairin fid dunya wal akhirat. Seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, tidakkah semua kebaikan ya dari amalan saleh di dunia ini pangkalnya adalah tauhid? Ya enggak? Ada amalan saleh, ya ibadah, kebaikan diterima tanpa tauhid? Tidak ada. Ini bahkan pokoknya. Jadi tidak heran ketika beliau membahasakan likulli khair. Ya, akan membuahkan ya segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia ya dia amalkan amalan ibadah ya yang ikhlas. Paham ini? Dan di akhirat berbuah dengan surga. Wadafi'un likulli syarrin fihima. Dan juga tauhid ini mencegah, menghalangi seorang hamba dari segala macam kejelekan di dunia dan di akhirat. Ini tauhid, ini hukum, ya. Kata Syekh, walakin la tahsunu hadhihi al-umur, ya, akan tetapi perkara-perkara ini tidak akan terwujud, ya. Itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan dunia akhirat dan akan mencegah dari kejelekan-kejelekan dunia akhirat juga, kecuali dengan bijtima'i syurutihi, dengan berkumpulnya syarat-syaratnya, wa intifai mawanihi, dan ternafikannya, maksudnya hilangnya penghalang-penghalangnya, ya, manik-maniknya. Ya, bisa paham ini? Terus apa itu syarat-syaratnya? Fa'amma syurutuhu fahiya 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Syarat-syarat tauhid ini yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga anggota badan. Yang pertama فأما الذي على اللسان فيه النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له. Ya, jadi yang pertama lisan, syarat lisan. Ya, itu dia mengucapkan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat. Ya, dan seluruh ucapan baik, wa jami'u aqwalil khair mutammimatun lahu. Dan semua ucapan baik itu penyempurna untuk tauhid. Terus وأما الذي على القلب فهو إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه للتوحيد وأهله وبغضه للشرك وأهله ومعرفة القلب لمعناها ويقينه به. Adapun syarat tauhid dalam hati, itu dia ikrar, dia tetapkan, dia benarkan tauhid tersebut, dia yakini tauhid tersebut, wa mahabbatuhu litauhid wa ahli, kecintaan dia terhadap tauhid dan orang-orang yang bertauhid, wa bughdhuhu lisyirki wa ahli, dan bencinya dia terhadap kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini yang begini nih, subhanallah, ini penting diingatkan oleh para dai kita, para duat ya kepada kaum muslimin. Ya, seperti ini masalah hati masalahnya. Ya. Ini harus ada dalam hati, ya, harus ada dalam hati kecintaan kepada tauhid dan orang-orang bertauhid, orang-orang mendakwakan tauhid. Ya, jangan sampai ini saja sudah tidak ada. Ya, ketika dibahas tentang tauhid dia tidak senang, oh bahaya. Ya.
dia lihat dai ila tauhid, ya sudah, ini Wahabi radikal, ini berbahaya sekali. Butuh diluruskan. Karena banyak-banyak itu salah paham, ya. Orang-orang yang tidak senang dengan Islam, ya, memunculkan propaganda, menjelek-jelekkan dakwah tauhid, ya, orang-orang yang menyuruh kepada tauhid, dan dengannya banyak yang terpengaruh. Ya, paham ini? Malah kesyirikan, kekafiran yang, ya, diberi toleransi, ya, diberi tempat, diberi, ya, kesempatan seterusnya. Ini salah paham. Ya, salah paham. Ini betul diluruskan, ya. Dan ini urusan hati. Ya, perkara hati, ya. Jadi cinta kepada tauhid dan orang-orang bertauhid, dan benci kepada kesyirikan dan para pelakunya. Wa ma'rifatul qalbi limaknaha, dan hati mengetahui, meyakini makna. Yang juga tentang makna la ilaha illallah, makna kalimat tauhid. Ini juga penting ditekankan. Banyak yang belum tahu. Ditanya apa arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini berbahaya sekali. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalau kita cerita nahwu, cerita i'rab, ya, ini yang banyak, ya, salah. La ma'buda, ya, illallah, la ma'buda mawjudun. Ini kan semua penafsiran keliru tentang la ilaha illallah. Yang benar la ma'budah haqqun, atau la ma'budah bihaqqin illallah. Bisa paham ini? Ya, tadi dikatakan la khaliqa illallah, la raziqa illallah, ini jauh sekali. Ya, jauh sekali dari makna la ilaha illallah yang benar. Baik. Wa yaqinuhu bihi, dan yakinnya dia terhadap kalimat tauhid. Dan cukuplah syarat-syarat tauhid, syarat-syarat la ilaha illallah, syurutul la ilaha illallah yang 8 itu menjadi pembahasan pokok dalam perkara ini. Apa itu? Namanya saya syarat la ilaha illallah. Itu apa? Syarat la ilaha illallah bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama, ilmun. Kedua, yakinun. 3, ikhlas. Sidq. Mahabbatin. Wangkian wa qabulillah. Yang ke-8, ya, al-kufranu minka bima siwal ilahi. Ya? Bisa paham ini? Ini adalah syarat. Itu disebutkan oleh para ulama. Paham ini? Ya, kita harus ilmui, yakini. Ya? Jujur dalam mengucapkan cinta, iqiyat, qabul, dan seterusnya. Ya, termasuk yang ke-8 itu kita harus kufur. Ya, ingkar kepada semua yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Umum, semua kita harus kufur. Ya, berlepas diri. Puncaknya lakum dinukum waliyadin, bukan malah dibalik. Lakum dinukum waliyadin dijadikan dalil untuk apa? Ya, persamaan agama dan seterusnya. Ya. Ya, bisa paham ini? Malah ini puncak perlepasan diri. Ya, agama sini, agamaku. Ya, paham ini puncak. Ya, bara'ah. Paham ini di akhir ayat. Terus Wa ammal ladzi 'alal jawarih fahuwa inqiyaduha lil 'amali bit tauhid wa a'malihi adh-dhahirati wal batinati. Hadhihi syurutuhu. Adapun syarat jawarih, anggota badan, yaitu inqiyaduha, inqiyadul jawarih, ya, tunduknya anggota tubuh ini untuk mengamalkan tauhid. Ya, jadi tidak ada yang muncul dari jawarih ini kecuali amalan-amalan tauhid. Ya. Bisa paham ini? Amalan-amalannya yang nampak maupun tersembunyi. Ya, ini adalah syarat tauhid. Ya, kalau terpenuhi ini, jangan senang dulu. Ya. Lanjutkan ke mawani. Ya. Bisa paham ya? Ya, jangan fokus kepada syarat saja, tapi lihat mawani'nya apa. Lanjut. Wa amma mawani'uha wa mafsadatuha fa hiya diddu hadhihi syuruti. Ya, adapun penghalang-penghalangnya, perkara yang bisa merusak tauhid tersebut, yaitu lawan dari syarat-syarat ini. Ya, syarat lisan, hati, anggota badan, dengan rinciannya. Lawannya inilah mawani'nya. Inilah perusaknya. Sekarang saya tanya, tauhid apa lawannya? Syirik. Ini yang paling pokok. Ya. Jadi apa yang disebutkan dari keutamaan tauhid itu terikat di sini. Terpenuhi syarat dan hilang penghalang. Baru sempurna terwujud hukum tersebut. Jadi kapan ada penghalang, tidak bisa. Misalnya syaratnya terpenuhi tadi. Ternyata
ada mawani, ada kesyirikan yang dalam. Apalagi syirik akbar, ya habis selesai. Habis semuanya. Paham ini? La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini untuk siapa ini? Untuk para nabi dan rasul, bahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepada kamu ya Muhammad dan orang-orang yang sebelummu dari para nabi dan rasul. Ya. Diancam, diingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amal. Amalannya sudah diterima, sudah ada, tapi hancur karena kesyirikan. Ya. Wala takunanna minal khasirin. Surah Al-An'am sebutkan 18 seorang nabi dan rasul, kemudian ya saudara-saudaranya ya dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat sebutkan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Mereka saja diancam, para nabi dan rasul, apalagi kita. Ya. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu, ada makna umum. Semua yang mereka lakukan akan hancur. Paham ini? Karena ada mawani, ada mawani. Nah, terus Audid di ba'diha wa jima'ul mawani annaha imma syirkun wa imma bid'atun wa imma maksiatun. baik, terus Fasyirku naw'ani akbaru wa asgharu. Fasyirkul akbaru yamna'uhu wa yubtiluhu bil kulliyah. Nah, coba lihat yamna'uhu wa yubtiluhu bil kulliyah. Kembali ke tauhid. Ya, menghalangi tauhid dan membatilkan, menghancurkan kesyirikan tauhid secara keseluruhan. Ini syirik akbar. Terus Wasyirkul asgharu wal bid'atu wa sairul ma'asi tankusuhu bihasabiha wala tuziluhu bil kulliyah. kenapa tadi sebutkan bid'ah dan maksiat? Ya, karena ini betul dia tidak menghancurkan tauhid, tidak menghilangkan tauhid secara keseluruhan, tapi bisa mengurangi. Ya, mencacati, ya, kurang. Ya, paham ini? Tauhidnya. Bisa paham ini? Tankusuhu bihasabiha, sesuai dengan kadarnya. La tuziluhu bil kulliyah, tidak menghilangkan tauhid itu secara keseluruhan. Bisa paham ini? Baik. Walaupun hati-hati ya, bid'ah itu jangan ada bid'ah syirkiyah. Ya, hati-hati. Ya. Bid'ah syirkiyah, bid'ah kufriyah, ya. Paham ini? Terus Wa kadzalik fa idza fahimta hadza fahimta an-nusus allati fiha anna man ata bit tauhid hasala lahu kadza aw indafa anhu kadza annahu laysa mujarradal qawli. ya, jadi kalau kamu pahami ini, kamu akan memahami nas-nas yang padanya terdapat barang siapa yang bertauhid maka dia akan dapat ini. Barang siapa yang bertauhid akan selamat dari ini dan ini. Ini kata Syekh, ini bukan sekedar ucapan. Ya. Maksudnya apa? Terpenuhi syaratnya dan hilang mawani'nya. Harus itu baru dapat apa yang disebutkan dari keutamaan tadi. Terus Wa kadzalika an-nusus allati fiha man qala kadza aw amila kadza innamal muradu bihi al-qawl at-tam wal amalu at-tam wa huwa alladhi ijtama'at syurutuhu wa intafa'at mawani'uhu. ya, demikian secara umum nas-nas yang padanya terdapat barang siapa mengucapkan ini atau mengamalkan ini dapat ini ya dari keutamaan. Ini yang diinginkan adalah ucapan yang sempurna kalau itu hubungannya dengan ucapan, dan amalan yang sempurna kalau hubungannya dengan amalan. Apa maksudnya ucapan sempurna, amalan sempurna? Yaitu amalan dan ucapan yang terpenuhi syarat-syaratnya satu. Yang kedua, hilang mawani'nya. Dua. Paham ini? Jadi bisa dapat kalau terpenuhi syaratnya, hilang mawani'nya. Baru dan apa yang dijanjikan. Bisa paham ini? Sama misalnya kita sering ulang ini awal ta'lim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini terpenuhi syaratnya, hilang mawani'nya, baru terwujud. Ya, Allah mudahkan dia ke dalam jalan menuju surga. Bisa paham ini? Semua perkara. Ya, Syekh sudah bilang tadi, kan terbuka pintu dari pintu-pintu pemahaman an-nusus al-mutlaqah. Nasnya mutlak. Ya, paham ini? Kamu tempuh jalan di dunia, belajar, cari ilmu, Allah kemudahkannya. Ikat mutlak. Tapi mutlak ini kita bawa bahwasanya ini kamu dapat, yaitu tashil, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, ketika terpenuhi syarat dan terhalang semua mawani. Ya, ini semua ya, bukan hanya untuk tauhid saja, tapi untuk semuanya. Yaitu bila tadi
Ya, yastadillu bihil labibu ala ma wara'ahu. Ya. Dengan satu contoh ini dia bisa beristidlal dengan yang lainnya, ya, yang banyak di belakangnya. Terus, Wa min a'zami syurutil a'mali kulliha al-ikhlasu wa kaunuhu 'ala sunnah. nih, boleh sudah masuk ya. Perhatikan. Di antara syarat amalan yang paling agung, paling besar untuk seluruh amalan soleh, itu dua. Ini yang sering kita bahas. Yang pertama al-ikhlas. Ya, ini syarat umum ini semua. Ya, mau salat, sedekah, ya, mau berbakti kepada orang tua, mau apa, semua ini syaratnya. Al-ikhlas yang pertama. Yang kedua, wa kaunuha 'ala sunnah. Ya, yang amalan tersebut harus di atas sunnah, itu al-mutaba'ah, al-ittiba'. Bisa paham ini? Nah, sekarang saya tanya, kalau ada amalan, ya, hilang satu dari dua ini, gimana? Apa yang terjadi? Ada amalan tidak ikhlas, tapi dia mutaba'ah, atau dia ikhlas, ya, tapi tidak mutaba'ah. Bagaimana? Tadi tidak ikhlas, tapi sesuai sunnah, atau dia ikhlas, tapi tidak sesuai sunnah. Apa yang terjadi? Hilang syaratnya. Paham ini? Maka tidak dapat keutamaan. Apa dia dapat? Ya, sebutkan saja dia misalnya sholat, ya, dia puasa, dia zakat, apa semua dari ibadah-ibadah, tidak terpenuhi satu dari dua ini, apalagi dua-duanya. Dia dapat apa yang dijanjikan? Tidak dapat. Tidak dapat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunan dia dapat, ini bawa ke sini. Ya, terpenuhi syarat dan intifaul mawani. Bisa paham ini? Ya, dan ini syarat umum. Ya. Wa min a'zami syurutil amali kulliha. Untuk seluruh amalan. Syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Terus. Wa kadzalika al-wudu'u la yatimmu illa bi ijtima'i syurutihi wa furudihi wa intifa'i mawani wa hiya nawaqidu. Apa itu mawani'ul wudu'? Wudu' itu nawaqidul wudu'. Itu pembatal wudu'. Misalnya kau wudu. Oh, terpenuhi syaratnya semua dari A sampai Z, dari A sampai A, terpenuhi syarat wudu. Ya, kemudian kau kentut, tarattu kok. Ya. Tarattu, kentut. Ya, ini kan pembatal wudu. Gimana wudumu? Sah? Masih berlaku hukum-hukum taharah untuk kamu karena kamu sudah wudu? Hilang semua. Kenapa? Ada maniknya itu nawaqidul wudu. Ya enggak? Paham ini? Ya, jadinya apa ya? Enggak bisa kau sholat. Pergi wudu lagi. Ya, bisa paham ya? Ini karena ada manik. Ya. Terus. Wa kadzalika as-salatu la tatimmu hatta tujadu arkanuha wa syurutaha wa tantafi mutilatuha. Begitu pula salat, ada syarat-syaratnya, bahkan ada rukun-rukunnya. Ustaz, apa bedanya rukun dengan syarat? Rukun dengan syarat itu persamaannya ada, perbedaannya ada. Persamaannya itu harus ada. Kapan tidak ada, tidak sah itu amal. Ya. Sama kayak kita manusia, ada perbedaannya, ada persamaannya. Saya apa namanya? Harun. Ini Acok. Hidayat. Harun dengan Hidayat. Ada persamaannya? Ada. Banyaknya persamaan, sama-sama punya mata dua, telinga dua, punya rambut. Perbedaannya? Ada juga, banyak juga. Itulah kita. Ada persamaan, ada perbedaan. Sekarang, persamaannya. Sama-sama harus ada dalam sebuah amalan, ibadah tersebut. Kapan tidak ada, tidak sah. Ini rukun dan syarat. Hilang satu rukun, tidak sah. Hilang satu syarat, tidak sah. Perbedaannya, rukun itu adanya di dalam amalan. Adapun syarat di luar amalan. Ya. Sama ini? Bedanya itu tadi. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di dalam itulah rukun. Ya. Yang di luar itulah syarat. Jadi harus terpenuhi. Hatta tujada arkanuha wa syurutuha. Ya. Terpenuhi rukun dan syaratnya. Sekarang, rukun dan syaratnya terpenuhi seluruhnya. Tapi, ayo. Tapi, ada pembatal. Dia sholat, ngomong, berbicara, ngobrol. Dia pergi makan. Ada keropok di jubahnya, dia pergi makan. Batallah sholatnya. Rusak sholat, batal. Ya. Bisa paham ini?
Atau dia berhadas, itu seperti sebagaimana dalam hadis. Dia kentut. Ya, terdengar ya suara atau tercium bau, yakin betul, tidak ada ragu-ragu. Ya, bukan was-was lah. Ya. Itu was-was sering kentut tidak ada. Kalau tidak ada bau, tidak ada suara, ya jangan, sudah lanjut saja. Paham ini? Ini anggaplah jelas. Maka batal salatnya. Batal salatnya, ya. Wa tantafi mubtilatuha. Jadi mawaniknya dalam pembahasan salat dibilang apa? Mubtilat. Mubtilat. Ya, itu pembatal salat. Ini pembatal salat dibahas. Sama tadi wudu, mawaniknya apa? Nawaqid, yaitu pembatal wudu. Terus Wa kadza zakatu was-siyam wal hajj wal umratu wa sairul a'mali la tatimmu illa bi wujudi syarti wa intifa'il mawani. semua amalan zakat, puasa, haji, umrah dan semua amalan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya syarat dan hilangnya mawani. Terus Wa kadzalika al-mirathu la yarithu illa syakhsun qama bihi syartu. qama bihi syartul irsi wa huwa sababuhu wa intafa'a anhu Dalam pembahasan ma'ani. warisan, syarat dinamakan apa? Sababul irs. Ya, kalau tidak salah ingat ini 3. Ya, sebab irs itu 3. Ikuti kemarin pelajarannya Ustaz Mahdi. Sebab ikut tidak ada ikut, ha? Hah? Sebab irs ada berapa? 3. Hah? 3. Apa? 1, Kerabatan, 2, zauj, pernikahan. 3, budak. wala. Wala. 3. Bisa paham ini? Ini syarat. Ya. Masa ada orang yang tiba-tiba orang tidak tahu siapa. Tiba-tiba, saya ahli waris. Naik deh. Ya. Siapa ki? Ya kan begitu. Harus ada sebab. Kamu apanya dia? Ya. Ada hubungan keluarga, kerabatan, kamu anaknya atau apanya, atau kamu suaminya, istrinya. Ya. Atau kamu bekas. Ya. Ya. Misalnya kalau dalam pembahasan warisan itu, budaknya meninggal, itu walaknya dapat dia. Dari sisi walak. Itu sebab. Itu syarat disebutkan. Ya, kalau syarat terpenuhi tapi ada mani. Dia anaknya misalnya, itu ada hubungan darah, kekerabatan. Tapi ternyata ada mani, itu al-qatl misalnya. Dia bunuh bapaknya. Mau dapat warisan, lah busudoin, bunuh bapak. Mati meninggal bapak, saya dapat warisan. Ya, maka kita katakan tidak jadi. Kalau tidak dapat, kenapa? Ada mani. Apa maninya? Kamu bunuh bapak. Kamu bunuh. Bisa paham ini? Dan seterusnya. Ini ada namanya ya mani. Jadi jangan cukupkan terpenuhi syarat selesai. Lihat dulu mani, ada mani enggak? Ya, kapan ada mani selesai. Terus Wa kadzalika an-nikahu wa sairul uqudi laha syurutun wa mawani'un qad fassalat fi kutubil ahkami. ya, bisa paham ini ya? Ya, baik. Terus selesai? Habis? Sedikit lagi, terus. Wal yakun hadzal aslu ala balik wa hakimhu fi kulli daqiqin wa jalilin fal du'a'i syurutun wa mawani'u wa lil mahabbati wal khauf war raja' wat tauba wa syurutun wa mawani'u wallahul musta'anu 'alal qiyam bi syurutil a'mali wa daf'i mawanihi innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, bisa paham ini? Jadi hendaknya ini, pokok ini harus selalu ada di pikiranmu. Ya, wa hakimhu, dan gunakanlah dia pada seluruh yang rinci dan yang jelas. Dakik, ya. Dan saya selalu pakai ya, syarat mawani. Ya, seperti doa memiliki syarat, ada juga mawani. Ya, syarat terkabulnya doa sudah penuhi, luar biasa. Ya, paham ini? Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana bisa dikabulkan doa? Bisa paham ini? Ini kan yang saya katakan, sama seperti yang saya bilang. Ini pada seluruh perkara. Paham ini? Pada seluruh perkara. Islam saja coba lihat. Ada kan pembahasan nawaqidul Islam, ya enggak? Ya, syaratnya kamu syahadat, gini. Jangan puas dulu. Paham ini? Hati-hati, ada nawaqid al-Islam. Ada babur riddah dibahas oleh para ulama. Bab tentang kemurtadan. Bagaimana orang dikatakan murtad? Perkara-perkara apa saja yang menjadikan sebab orang murtad. Naudzubillah. Ya. Kalau orang murjiah, selesai. Tidak dipakai basit. Tidak dipakai pembahasan itu nawaqidul Islam seterusnya. Karena kenapa? Orang murjiah, apa kaidahnya? La yadurru ma'al imani
Dambun, tidak ada istilah mawani lagi dia. Ya, satu kali kau beriman, Yusuf, seperti kau imannya Jibril lah, Mikail imannya Abu Bakar. Naudzubillah. Kacau pembahasan agama kalau begitu. Iya, tahu orang Murji'ah tu? Kenal je? Paham ini? Nah, mereka tidak pakai pembahasan ini. Karena kenapa? Mereka keyakinannya, iman itu satu kesatuan. Kapan sudah beriman, sudah. Ya, aman. Ya, dengan berbagai macam bentuknya. La yadhurru ma'al imani dzambun. Jadi tidak ada mereka mau bahas pembahasan ini. Mawani ini tidak ada. Ya. Paham ini? Jadi mereka itu bergampangan dengan dosa dan maksiat, bahkan kekafiran sekalipun. Nawaqidul Islam sendiri mereka bergampangan. Karena kenapa? Keyakinannya kapan sudah beriman, tidak ada. Sempurna keislamanmu, keimananmu. Biar kamu mengolok-olok agama, mengolok-olok sahabat, terjatuh dalam nawaqidul Islam dan seterusnya, tidak ada masalah. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Bisa memang jadi seperti ini yang dibahas itu hanya kita-kita. Ya, yang betul-betul ya akidahnya benar dan lurus. Karena ngapain dia bahas mawani kalau dia sudah yakini la yadhurru ma'al imani dzambun, ya. Begitu pula mahabbah, khauf, roja, taubat, ya. Bisa memang ini punya syarat-syarat dan mawani. Wallahu musta'anu ala al-qiyam bi syurutil a'mal wa dafi'i mawani'iha innahu ni'mul maula wa ni'man nasir. Cukup dulu ya. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka